Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ahmad Diansyah, NIM 18144045. Ini akan mempresentasikan tentang pemrograman C++. Apa yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu tentang pengenalan C++, keistimewaan C++, elemen dasar C++, dan pembahasan codingan program C++. Baik, pada awalnya kita akan dikenalkan dengan C++. Apa itu C++? C++ merupakan bahasa pengembangan dari bahasa C, dan juga C++ dipanggil atau disebut juga dengan Swift classes. Kenapa disebut dengan Swift classes? Karena C++ mempunyai fitur yang kita kenal dengan OOP atau Object Oriented Programming. Atau bahasa Indonesianya lebih dikenal dengan pemrograman berorientasi objek. Apa itu pemrograman berorientasi objek? Pemrograman berorientasi objek itu adalah fungsinya itu untuk mengkombinasikan data dan fungsi untuk mengakses data menjadi sebuah kesatuan unit. Di sini merupakan definisi C++. Apa itu definisinya? Definisinya sebagai berikut: bahasa pemrograman komputer yang bisa dipakai untuk membuat berbagai aplikasi dan merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C. Selanjutnya akan kita bahas tentang keistimewaan C++. Keistimewaan C++ yang pertama yaitu mendukung OOP. Keunggulan dari OOP sendiri ini adalah membantu para programmer untuk meminimalisir kompleksitas yang ada pada codingan atau pada program. Yang kedua itu ada produktivitas. Bahasa C++ lebih produktif daripada bahasa yang lain seperti bahasa C, Pascal, dan Basic. Keistimewaan selanjutnya adalah mengurangi kompleksitas. Karena bahasa C++ mempunyai fitur OOP yang dapat mengurangi kompleksitas pada codingan. Selanjutnya, yang terakhir adalah terdapat pustaka fungsi yang banyak. Karena C++ mempunyai pustaka fungsi yang banyak, maka C++ dapat membuat aplikasi makro. Itu merupakan keistimewaan C++. Selanjutnya, pada halaman ini tertera beberapa perbedaan antara bahasa C dan bahasa C++. Bahasa C merupakan bahasa pemrograman prosedural, sedangkan bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman object oriented. Selanjutnya perbedaannya yaitu bahasa C tidak mendukung fungsi virtual, sedangkan C++ mendukung fungsi virtual. Selanjutnya, fungsi main dari C tidak dapat dipanggil dari fungsi lain, sedangkan fungsi main dari C++ dapat dipanggil dari fungsi lain. Dan yang terakhir yaitu ekstensi file dalam bentuk C itu merupakan ekstensi dari bahasa pemrograman C, sedangkan CPP itu merupakan ekstensi file dari bahasa pemrograman C++. Selanjutnya kita akan membahas beberapa elemen dasar dari C++. Elemen dasar yang akan kita bahas yaitu identifier atau pengenal, ada tipe data, deklarasi variabel, assignment, dan konstanta. Yang pertama akan kita bahas yaitu identifier atau pengenal. Identifier fungsinya itu untuk menyatakan variabel, konstanta, tipe data, dan fungsi pada suatu program. Di identifier terdapat beberapa aturan, yaitu aturan yang pertama tidak boleh dimulai dengan karakter dan huruf. Aturan yang kedua tidak boleh ada spasi. Aturan yang ketiga tidak boleh menggunakan karakter-karakter seperti tanda seru, pagar, pangkat, tanda kurung, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tidak boleh menggunakan reserved words yang ada dalam C++. Selanjutnya, kita akan membahas elemen dasar tentang tipe data. Tipe data ini terbagi atas dua,
yaitu tipe data bilangan bulat dan tipe data bilangan real. Tipe data bilangan bulat terdiri atas char, integer, short, dan long. Sedangkan tipe data bilangan real terdiri atas float, double, dan long double. Selanjutnya kita akan membahas tentang deklarasi variabel. Apa itu deklarasi variabel? Deklarasi variabel fungsinya untuk mengenalkan variabel ke program dan menentukan tipe datanya. Contohnya, integer jumlah. Jumlah ini merupakan deklarasi variabel dari tipe data integer. Dan selanjutnya ada assignment. Assignment itu adalah proses pemberian nilai kepada suatu variabel yang telah dideklarasikan. Contohnya, integer jumlah sama dengan 10. 10 ini merupakan assignment dari variabel integer jumlah. Dan konstanta merupakan pendeklarasian konstanta dalam C++ yang mirip dengan Pascal. Selanjutnya akan kita bahas tentang codingan sederhana dari C++. Yang pada baris pertama di situ tertera hashtag input usestream. Fungsinya itu untuk mendeklarasikan codingan-codingan pada C++. Baris kedua yaitu using namespace std, yaitu untuk membantu programmer agar tidak perlu menulis std lagi dalam sintaks cout. Yang ketiga, baris ketiga yaitu integer main, merupakan fungsi main dari codingan tersebut. Ini merupakan fungsi yang harus ada dalam codingan. Dan selanjutnya pada baris 4 itu merupakan suatu perintah cout untuk mengeluarkan kalimat hello world pada program. Baris kelima merupakan return 0, fungsinya untuk mengembalikan program ke 0 lagi agak awal. Dan pada baris ke-6 terdapat tutup kurung pengawal untuk mengakhiri codingan tersebut. Kira-kira seperti ini adalah hasil dari codingan tadi. Tertulis hello world pada hasil codingan, hasil programnya. Ketika program dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Baik, mungkin kesimpulan dari presentasi ini adalah bahasa C++ lebih baik ketimbang bahasa pendahulunya dikarenakan bahasa C++ memiliki fitur OOP atau Object Oriented Programming, dan juga C++ dapat mempermudah para programmer dikarenakan dapat meminimalisir kompleksitas pada codingan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat diterapkan. Saya tutup dan saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.